Kembali lagi bersama saya, Katrina Rahmatika di suarberita.com. Pemirsa, berita pertama datang dari vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang saat ini menjadi sorotan nasional. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam perkara pengadaan Chromebook memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Dukungan kepada Nadiem datang dari berbagai kalangan, mulai dari para pengemudi Gojek yang memadati area persidangan, pelaku industri teknologi, tokoh publik, hingga warganet yang menyampaikan pendapat melalui media sosial. Banyak pihak menilai Nadiem selama ini dikenal sebagai sosok inovator yang membawa perubahan di bidang pendidikan dan teknologi, sehingga putusan tersebut memunculkan beragam respons di publik. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada tahun Juni 2026 mencapai 3,34% secara tahunan. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak dan sejumlah komoditas pangan. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tekanan inflasi saat ini bersifat sementara. Menurutnya, inflasi bukan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat, melainkan akibat fluktuasi harga BBM dan pangan. Pemerintah optimis laju inflasi akan kembali terkendali seiring normalisasi harga minyak dunia dan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris meresmikan Taman Indonesia Jardin Indonesian Iketut Wirta di kawasan Tropical Park, British, Prancis. Dengan luas lebih dari 1 hektar, taman ini menjadi taman tematik Indonesia permanen terbesar di wilayah barat laut Prancis. Proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pengelola Tropical Park dengan para perajin dari berbagai daerah di Indonesia, seperti di Bali, Lombok, Jawa, Nusa Tenggara Timur, hingga Toraja. Kehadiran taman ini diharapkan menjadi simbol penguatan diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara puncak Hari Bayangkara ke-80 sebagai inspektur upacara di Satuan Latihan Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Mabes Polri menjelaskan bahwa pemilihan Satlantas Brimob Cikeas bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai mempresentasikan proses pembentukan karakter dan profesionalisme personel Polri sebelum menjalankan tugas melayani masyarakat. Pemilihan lokasi ini juga dinilai selaras dengan tema peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Pemirsa, berita terakhir datang dari Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Kali ini Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, lalu Muhammad Iwan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga yang bersangkutan memiliki peran dalam pengaturan pengadaan food tray dan juga ompreng untuk calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Penetapan tersangka ini menambahkan daftar pihak yang telah diproses hukum dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Demikian rangkuman berita utama pekan ini. Nantikan update selengkapnya di portal suarberita.com bersama saya, Katrina Rahmatika.